Kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Masih bersama dengan Papam dan juga Andreas Adistia dan juga Debbie Susanto. Kita masih ngebahas evaluasi tentang India Open yang telah terjadi di minggu lalu alias di pekan lalu. Dan sayangnya satu pun gelar tidak bisa diberikan untuk skuad Indonesia. Iya. Jangankan gelar ya, tembus semifinal aja nggak bisa gitu. Kalau tadi kita ngomongin ganda campuran yang Cina pun nggak dapat gelar. Iya. Ya. Dan tapi di tunggal putra ini sosok si Yuki akhirnya bisa membuka puasa gelarnya dia dengan menjuarai di India Open 2024 kemarin. Tepuk tangan dulu dong buat si Yuki. Aduh, Juki ya. Ini kita lihat ini sama ya kayak Baba sama Popor sendiri udah lama nggak juara dan akhirnya ini bisa comeback memanfaatkan keadaan di mana Excelsen nggak tanding di sini gitu. Ini kalau dari kalian sendiri, menurut kalian ini kehebatan dari si Yuki ini di mata kalian nih apa nih? Kita tahu si Yuki ini hebat. Selain ganteng ya, ini kehebatannya apa ini? Kalau di ibu-ibu, aduh matanya. Gimana nih Cidebi coba kalau ngelihat permainan dari si Yuki? Apa ya? Ya itu tadi dia ada jiwa nggak mau kalahnya ada. Maksudnya bukan berarti kemarin itu dia ikut tanding kalah terus dia jelek ya, bukan berarti kayak gitu juga. Tapi si Yuki ini juga salah satu pemain yang bisa dibilang pintar memanfaatkan situasi. Oke. Jadi begitu dia lihat nggak ada Excelsen, karena nggak ikut kan gitu, jadi ada kans nih, gue harus bisa nih gitu. Terus dari bagan segala macam dia lihat kayak gue harus bisa ambil kesempatan. Nah itu yang kadang nih atlet-atlet kita kurang bisa memanfaatkan. Di saat kita lihat ada momentum ya jangan sampai lepas. Nah itu yang terjadi sama Yuki. Di saat dia udah lama nih nggak juara tapi dia lihat di sini ada momentumnya. Plus mungkin juga persiapan dia bagus. Tapi cukup stabil lah dia. Cukup stabil. Kemarin juga dia tembus final. Nggak yang jelek gimana Malaysia gitu kan. Open ya. Hanya memang nggak naik podium tertinggi lah gitu. Baru ini akhirnya di awal tahun dia naik lagi gitu. Nah ini juga bisa jadi ancaman juga buat sektor tunggal putra kita gitu kan, di saat dia udah lama nggak juara tapi udah mau deket Olimpik nih, justru udah mulai nanjak lagi. Nah itu yang lebih berbahaya tuh. Jadi peak performance-nya tuh jangan sampai kita nggak dapat di Olimpik. Iya benar. Tapi menurut Andre sendiri ini apa yang dilakukan sama si Yuki ini sampai yang tadinya kalau bisa dibilang dia juara terakhir Denmark Open 2022 kalau nggak salah ya dari contekan ya. Ini setahun juga puasa gelar, sempat cedera juga ya. Terus akhirnya comeback lagi dan kemarin di awal tahun dia bisa masuk final walaupun akhirnya harus kalah dari Antonsen. Dan sekarang tembus final lagi dan juara. Gitu. Apa sih ini yang dilakukan oleh si Yuki ini? Latihan lah pasti. Enggak ya. Latihan lah pasti, persiapannya juga nggak kaleng-kaleng lah. Dari tim China kan kita tahu negaranya yang sangat strict gitu. Dan dia punya goalsnya Olimpik, ya momentumnya sekarang benar-benar dimanfaatin. Tapi yang gua apresiasi malah waktu dia sempat kena scoring ya itu dari juga ya. Scoring terus sempat break lama, berarti kan dia tetap menjaga tuh, maintain. Tetap latihan. Iya, tetap latihan, di maintain sama dia. Setelah dia balik dia tetap bisa form. Walaupun nggak juara ya, maksudnya tetap bisa di papan atas lah. Minimal nggak kalah sama yang. Iya, dia pernah keluar. Dia pernah keluar dari top 8 karena dia nggak bertanding, bukan karena performance-nya dia jelek. Setelah dia balik kan dia udah bisa balik lagi di top 5, top 8 gitu. Jadi ya si Yuki sebenarnya kan kalau dulu dia dibayang-bayang bawa Chenlong. Ya sekarang salah satu yang terbaiknya dia sama Li Shifeng. Tapi Li Shifeng pemain muda yang belum sestabil itu, belum mature lah secara mindset, pukulan, dan masih naik fluktuatif banget gitu. Kalau si Yuki yang udah bisa maintain posisinya dia emang di atas. Oke, di antara 3 pemain Cina, Lu Guangzhou, Li Shifeng dan juga si Yuki, menurut lo sendiri Andre, mana nih yang diprioritaskan Cina untuk akhirnya nanti di Olimpiade? Ya dia kan pasti pengen meloloskan 2 kan. Ya Li Shifeng sama si Yuki. Tapi secara pola main jahatan Li Shifeng bolanya. Karena si Yuki ya dia banyak ngeladenin baru nyolong cepet nyepetin. Li Shifeng tuh bolanya jahat banget, apalagi overheadnya itu bisa 4 arah gitu. Kalau dari forehandnya
ya biasa aja sih sebenarnya, nggak sebagus overheadnya. Oke. Dan ini kalau kita ngebahas tentang pertandingan final kemarin, si Yuki berhasil mengalahkan pemain dari Hong Kong yaitu Lee Cheuk-yu. Itu yang harus Itu yang diapresiasi. hebat banget loh. Itulah Lee salah Cheuk-yu. satu pemain yang menjadi kalau menurut gua adalah kuda hitam di Iya. turnamen India Besok gua wawancara Open Cheuk-yu ini. Benar, di benar, Indonesia Master. Gua Pernah lu wawancara. ngelatih dia? Enggak, kenal. Oh, kenal. Oke. Di Cheuk-yu mainnya kan, gue pernah ngobrol ya sama dia. Lu kenapa sih main nggak pernah ada rally kalau dia tuh? Lebih capek bro katanya. Banyak pukulan lebih capek. Mendingan gue naik smash aja. Dia efisien Nggak banyak gerak, nggak banyak. Nggak banyak Ya gue pukulan. mati atau gue matiin bunuh atau atau gua dibunuh, Iya, gitu. gitu aja. Jadi cepet. Efisien dia. Iya. Dia cepet kayak gitu. Berarti kalau nggak mati-mati dia buang gitu bola. Nggak juga ya? Kayaknya sih gitu. Dulu kan banyak banget error. Tapi emang salah satu pemain yang maksudnya dia tuh sempet nggak ada pelatih. Iya. Dia latihannya pindah di Dubai sama Axelsen. Sekarang udah ada Wong Chong Han di sana yang pegang. Kebetulan mungkin cocok sama tipe mainnya dia. Jadinya dia bisa form. Dia Malaysia dia bisa hampir ngalahin Axelsen. Sekarang dia masuk final. Jadi ya nggak bisa dipandang sebelah mata. juga. Ginting kemarin kalah sama dia. Kun Lafut juga kalah Kun sama dia. Lafut sama dia. Jadi emang ini sebenarnya pemain Kodai juga kalah ya. Kodai juga Iya. kalah sama Dia dia. ngalahin 3 top player loh. Jadi nggak ini salah satu yang bisa ancaman juga di sisa Olimpik ini ya. Iya. Dia kan belum tahu nih masuk atau enggak. Tapi sisanya ini dia bisa salah satu yang ancaman gitu. Bisa jadi dia menjadi seorang Kuda hitam. seperti Wang Chilin di Olimpiade tahun lalu, Iya. 4 tahun lalu ya. Iya. Dimana akhir-akhir dari Olimpik itu dia ngebut banget dan akhirnya juara di Olimpiknya sendiri gitu. Tapi kalau ngelihat si Lee Cheuk-yu ini dia kalau dibilang tadi sama Andre sendiri sempat latihan di Dubai. Dan jebolan-jebolan Dubai kita bisa lihat dari Axelsen. Terus Ken Yu. Sekarang Lee Lee Cheuk-yu gitu. Apakah pemain kita harus ke sana dulu? Mahal kak. Ya kalau Menurut lu sendiri gimana? Menurut kalian berdua gimana? Kalau ibaratnya gini, kalau mereka aja udah pada terbukti nih, habis latihan di Dubai, akhirnya performance mereka jadi minimal bisa ngimbangin Axelsen gitu. Apakah emang harus latihan sama mereka kan sparring seperti itu? bedanya kalau kita kan asosiasi besar. Oke. Kalau mereka Hong Kong punya timnas tapi pemainnya nggak sebanyak kita. Mereka kesana kan karena cari sparring kan, Ya, karena nggak ada temen untuk latihan. Iya, yang selevel gitu. Lo Ken Yu mau latihan sama siapa di Singapura? Nggak banyak lah. Ada Jason T ada, tapi nyaman Masih di berdua. bawah. Iya, dan jauh levelnya maksudnya. Bukan jauh ya. Ada satu atau dua level di bawah. Nggak ada tarikan lah tapi. Iya. Kalau kita di sini kan ada Ginting, ada Jojo, ada Chico, ada Alwi, ada yang lain. Maksudnya masih banyak yang selevel gitu dan bisa menarik yang bawah. Kepentingannya kan nggak nyaman buat pemain top playernya kan. Lu bisa nggak narik adik-adik lu buat naik cepet buat dampingin lu. Ya kalau mereka kan nggak ada pemainnya, jadi mau nggak mau harus ke Dubai. Atau minimal pemain-pemain yang di luar PBSI kah bisa akhirnya bergabung sama mereka gitu? Ada nggak pemain tunggal di luar PBSI? Oke. Cuman Tommy doang. Itu juga. Iya. Udah Tommy juga udah mau retire. udah di ujung-ujung Ngebayangin karir. Tommy latihan lagi sama Axelsen bisa kram kak, jangan udah. Iya. Jadi gitu. Oke, tapi ini kita ngeliat lagi di si Lee Cheuk-yu ini. Ini kalau bisa dibilang sebelum-sebelumnya kan kalau tadi kata Andre sendiri ada bagusnya, ada tiba-tiba enggaknya gitu. Bisa kalah sama siapa dan nggak terlalu ngepick banget performance dia baru di turnamen ini salah satunya ya. Dua turnamen ini lah. Dua bagus turnamen mainnya. ini baru salah satunya yang benar-benar akhirnya dia menunjukkan potensialnya sebagai pemain tunggal putra gitu. Nah ini apakah dibilang nggak bisa dibilang beginner's luck juga ya? Nggak. Kita masih Nggak lihat dong. nanti. Dia pernah ke juara depannya. Hong Kong Open kok. Dan dia kalau kita ngomong beginner luck tapi kan dia ngalahinnya Banyak beberapa. bagus-bagus. Dia ngalahin Kun Lafut. Ginting. Itu Dia yang ngalahin Ginting. di Hong Kong Open yang seginting default itu Iya, bukan sih kan? Iya iya. kan? Tapi maksudnya dia ngalahin memang pemain-pemain yang punya skill Ya. dan udah pernah juara Iya. semua itu. Jadi bukan Kun Lafut juara sementara dunia. luck doang ya. Ginting perunggu. Iya. Terus Olimpiade. ngalahin siapa lagi dia? Kodai. 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 Iya, jadi memang dia punya skill dan kayaknya pas aja momennya gitu sama persiapan dia, sama
lucknya dia juga gitu. Jadi bener-bener ya kalau lagi di top performance dia akan memberikan penampilan seperti itu. Jadi ini salah satu yang berbahaya juga nanti di Olimpik. Nah, dengan tunggal putra yang berbeda lagi juaranya dari minggu lalu. Minggu lalu adalah Antonsen dan minggu ini adalah si Yuki. Apakah ini sudah mulai terbuka peluang dari tunggal putra ini? Anyone can win. Iya. Kayaknya merata ya. Ya, semua terbuka sih. Sektor Siapa yang ini siap merata, aja. iya. Siap gitu. Ya kita ngomong Axelsen iya mendominasi, tapi bisa kalah juga kan Kalah sebenarnya. juga kan Iya, kemarin kan. bisa kalah juga. Walaupun ya kalahnya jarang lah di babak 1 gitu. Gak yang aneh-aneh lah gitu lah dia ya. kalahnya di semifinal gitu. Tapi kan sebenarnya ya lu bisa kalah juga dia gitu. Dan yang lain tuh masih terbuka. Antonsen tahu-tahu dari maksudnya sempat ke bawah turun, tahu-tahu sekarang udah bisa juara lagi. Si Yuki, belum yang lain. Sebenarnya kan yang lain Kodai. Terus ya sekarang ada Chokyu, ada Pranoy, ya Ginting, Jojo, kenapa Banyak banget. tetap berpeluang sih sebenarnya. Oke, dan kalau mau sebenarnya gini, kalau dibilang semuanya berpeluang untuk menjuarai, saran dari kalian untuk Jojo, Ginting, minimal 2 orang ini, Jojo dan Ginting, untuk bisa menembus lagi ke jajaran atas lagi, ini apa yang harus mereka lakukan? Lebih konsisten sih di pertandingan karena sebenarnya mereka semua kan udah pernah juara, udah Iya. pernah ngerasain. Udah pernah tahu rasanya seperti apa Iya, kan? udah pernah ngerasain juara, udah pernah ngalahin pemain-pemain top juga gitu. Berarti mereka kan di level yang sama sebenarnya. Cuman mungkin ya itu tadi konsisten sama error-error di lapangannya udah harus mulai sangat-sangat Minor lah dikurangi. harusnya, Iya, benar-benar jangan tipis-tipis sampai aja. melakukan kesalahan sendiri lah karena ya kita lihat pemain papan atas kan jarang tuh yang namanya bisa buang bola langsung 2-3 poin itu jarang. Mereka kehilangan poin karena memang mereka dimatiin sama lawan gitu. Jadi bukan karena kesalahan sendiri. Nah, itu aja sih karena sebenarnya untuk skill Jojo sama Ginting juga sangat-sangat bersaing kok sama mereka gitu. Jadi Mumpuni. nggak menutup kemungkinan juga Jojo sama Ginting bisa ngalahin mereka semua. Oke, kalau itu tadi Jojo sama Ginting, apa kabar dengan di bawahnya mereka, Chico, Vito, dan Alwi mungkin yang lagi diprediksi bakalan mendampingi senior-seniornya, Nata yang baru sembuh dari cedera. Ya kalau kita lihat bawah-bawahnya itu kan memang regenerasinya sudah mulai ada. Ya. Tapi kalau mau dibilang udah nempel banget sama Belum yang lah. atas sih jujur aja belum Belum. ya. Belum. Maksudnya skillnya masih mungkin 2 kelas di bawahnya Jojo sama Ginting gitu. Nah, yang harus jadi PR-nya dari PBSI sendiri adalah gimana caranya biar mereka cepet kan naik ke atas. Nah, harus selektif sih kalau menurut aku, kasih turnamennya yang ya itu tadi mungkin dari Super 300 dikasih dulu sampai juara, naik di 500 benar-benar dapat PD-nya dulu. Mereka benar-benar ngerasain oh gini nih juara, oh gue bisa nih gitu. Jadi jangan sampai karena kita maksa harus ada regenerasi tapi mereka belum siap, jadinya pas ikut turnamen gede kalah sama yang apa ya, langsung ketemu yang batu-batu lah. Iya. Terus juga kalah-kalah di awal terus, itu PD-nya juga pasti kan Jadi, hancur iya, ya. punya Jadi confidence-nya jadi nggak dan ada. salah satu yang harus kita perhatikan adalah jangan cuman evaluasi ya. Kan kalau kita lihat kalau evaluasi udah harus cari formulanya deh. Jadi jangan cuman evaluasi tapi formulanya apa gitu. Oke. Perubahannya. Nah, itu kok tadi ngomongin kan dari 2 orang di bawahnya Jojo sama Ginting ya, bisa dibilang Vito atau Chico. Dan kalau sekarang ini kita mau ngomongin tentang juniornya nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan teman junior-juniornya? Apalagi Nata yang terakhir lagi top performnya dan harus cedera. Untuk comeback lagi menurut kalian ini apa yang harus diwanti-wanti oleh seorang Nata sendiri? Yang pasti dia harus tahu bener dia benar-benar fit ya. Oke. Karena cederanya kan di dengkul ya. Iya. Dia operasi nggak sih? Dia operasi Cukup ya. parah, kan? Dia operasi, dia harus tahu tuh benar-benar jangan terlalu diforsir dulu gitu, dan dia kalau misalnya sakit mendingan Penguatan lagi atau ya udah break dulu, karena one ntar lu paksa sakit lagi bisa lebih parah lagi dan bisa lebih panjang lagi, atau bahkan jelek-jeleknya malah udah harus stop. Tapi ini udah cukup lama ya dari dia Malaysia Master tahun lalu kan. Iya, dari pokoknya dia di cedera, Indonesia kan? Open aja dia udah nggak main. Iya, Malaysia Master. udah Iya, cukup lama Juni. ya. Harusnya tapi udah pulih ya. Iya. Di tahun ini udah ikut turnamen sih. Oke, dan yang pastinya kita semua tunggu kira-kira perjuangan dan comebacknya Nata dan juga Alwi seperti apa nanti di turnamen-turnamen selanjutnya. Yang pastinya jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di PB Ina.